Selamat sore, Bu Nusin dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan kuret untuk mata kuliah Sistem Proteksi dan Relay, yang dimana proyeknya yaitu koordinasi sistem proteksi relay over current relay menggunakan software etap. Nah, di sini saya sudah merangkai uh, sebuah jaringan transmisi radio sederhana yang dimana komponen-komponen yang saya gunakan yaitu power grid, di mana power grid ini berfungsi sebagai sumber sumber utamanya atau sumber PLN-nya yang 150 kP. Nah, lalu di sini saya menggunakan CB, di mana CB ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus rangkaian listrik saat kondisi normal maupun pada terjadinya gangguan. Lalu di sini saya menggunakan transformator current, di mana dia ini berfungsi untuk menurunkan arus agar bisa dideteksi oleh relay. Nah, selanjutnya ini uh, saya menggunakan relay, di mana relay ini berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan perintah trip ke kepada PLC. Nah, lalu saya menggunakan bus bar. Bus bar ini berfungsi sebagai penghubung uh, dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi. Begitu. Dan selanjutnya saya menggunakan komponen transmisi yang dimana ini uh, jalur kabel udara. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan transformator setup yang dimana disesuaikan menjadi 20 kP. Lalu di sini saya menggunakan beban statis dan beban induksi. Nah, sebelum ke simulasinya, di sini saya akan memaparkan data-data yang saya gunakan. Yang dimana untuk sumbernya ini saya menggunakan uh, rating 150 kP. Jadi, lalu untuk megawattnya itu 3,901 dan untuk MR-nya 2,331. Lalu untuk short circuit 3 pasangnya di sini saya settingnya 2500. Selanjutnya pada line 1 di transmisinya di sini saya setting panjang panjang kabelnya yaitu 12 km dengan impedansi uh, positif R1T1 yaitu 0,111196, R2T2 itu 0,1196 dan X-nya itu 0,3921. Lalu untuk negatifnya itu 0,1196 dan untuk RT2-nya itu 0,1196 dan X-nya 0,3921. Lalu untuk zero-nya itu ialah 0,2735. Lalu untuk RT2-nya dia itu 0,2735. Lalu untuk X-nya 1,0125. Nah, di sini juga saya setting di mana ohmsnya itu per 1 km. Nah, untuk transmisi di line 1 dan di line 2 itu saya settingnya sama. Selanjutnya untuk transformator step down-nya di sini saya juga settingnya sama di sisi line dan di sisi line 1 dan di line 2. Yang dimana uh, ratingnya itu 5 megawatt ampere. Sisi sekundernya itu 20 kilowatt. Selanjutnya untuk beban statis. Beban statis di sini saya setting yaitu
3,2 megawatt ampere. Dan untuk motor induksinya di sini saya men-setting dia itu 1.500 HP. Nah, untuk men-setting relaynya dibutuhkan arus nominal dan arus singkat. Di sini kita akan masuk ke run load code-nya untuk mengetahui arus nominalnya. Nah, dapat kita lihat yang dimana arus nominal pada 6 itu yaitu 91,8, pada bus 5 itu 37,6, lalu pada bus 3 itu 12,5, bus 4-nya itu ada 5 ampere, lalu pada bus 2-nya itu ada 17,5 ampere. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan arus nominalnya. Selanjutnya kita harus tahu juga harus hubung singkat agar bisa men-setting relaynya. Di sini kita memberikan arus hubung singkat yang maksimal 3 pasang. Nah, dapat kita lihat di mana pada 6 dia itu 1,8442 kilo ampere dan arus gangguannya dia itu pada bahan itu 2,186, pada bus 3 dia itu 6,261 dan pada bus 4-nya itu 7,108 dan untuk bus 2-nya itu 9,651 kilo ampere. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan arus nominal dan arus hubung singkatnya. Nah, langsung saja kita akan men-setting relaynya. Bagaimana untuk rumus men-setting relay untuk mencari TMS-nya yaitu T sama dengan 0,14 per IE per IR dikali 0,2 kurang 1. Nah, di sini saya sudah mencarinya dan dapat kita lihat bagaimana arus pickup pada relay 1 yaitu 0,9639. Lalu untuk tandanya itu dia itu 0,13. Nah, di sini kita menggunakan kurva tipe IC standar input. Nah, lalu relay keduanya yaitu dapat setelah saya itu dapat datanya yaitu di mana pickupnya itu 1,31, lalu tandanya itu 0,26. Itu untuk lens 1.
Lalu untuk line, line 2 setelah saya hitung dapat datanya yang dimana arus pikapnya itu sebesar 2,16, lalu tanggalnya itu 0,17. Selanjutnya untuk arus keduanya dapat eh, data yang saya hitung yang dimana datanya yaitu untuk arus pikapnya 1,6, untuk tanggalnya itu 0,23. Lalu untuk relay di sini dapat datanya yang dimana untuk pickupnya itu 0,92, lalu untuk tandelnya 0,3. Baik, selanjutnya kita akan mm, melihat ketika dikasih ketika gangguan itu terjadi pada bus 6, relay-relay mana saja yang uh, luar trip. Nah, ketika kita mengasih arus gangguan pada uh, bus 6, maka relay yang di maka relay relay 1 menjadi backup, menjadi jadi utama untuk bus 6, lalu uh, relay 4 ini menjadi backupnya. Nah, dapat kita lihat yang dimana waktu 299 relay 1 mendeteksi arus gangguan sebesar 1,842. Setelah mendeteksi, relay 1 ini memberikan instruksi untuk pada sistem itu untuk trip di waktu 3 319 milisecond. Nah, dapat kita lihat di mana uh, ketika terjadi gangguan pada bus 6 yang jadi yang relay utamanya itu relay 1. Nah, untuk relay backupnya itu adalah relay 4 dan relay 5. Nah, selanjutnya kita akan mengsimulasikan ketika arus gangguan itu terjadi pada uh, sisi transformator line 1. Nah, di sini dapat kita lihat ketika terjadi gangguan pada sisi sisi transformator di line 1, untuk relay utamanya itu yaitu relay 4, yang dimana dia mendeteksi pada waktu 1331 milisecond. Nah, ketika dia mendeteksi arus gangguan, dia langsung memberikan sinyal trip kepada CB3 untuk memutus arus gangguan, di mana CB3 ini memutus gangguan pada waktu 1354. Nah,
Untuk backupnya itu relay 5. Nah, ini ketika terjadi gangguan di line di line 1. Dan sini juga kita akan mensimulasikan ketika gangguan terjadi di line 2 di bus bar 5. Nah, dapat kita lihat ketika terjadi gangguan pada bus kelima, maka relay utamanya itu ialah relay 5, di mana relay 2 ini mendeteksi arus gangguan pada waktu 530 milisecond. Setelah dideteksi terjadi adanya gangguan, maka relay 2 ini akan memberikan instruksi trip kepada CB2 untuk memutus rangkaian listrik, di mana CB2 ini memutus pada waktu 150 milisecond. Nah, jadi itu dia relay backup dari bus 5 ini ialah relay 3 dan relay. Nah, selanjutnya ketika gangguan itu terjadi pada bus 2, maka relay 5 yang akan trip, di mana dia akan trip di waktu 680 milisecond setelah mendeteksi dia adanya gangguan. Dia memberikan instruksi kepada CB5 untuk memutus tegangan. Jadi CB5 ini memutus pada waktu 700 milisecond. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan kurva. Nah, dari kurva titik ini dapat kita lihat di mana relay utamanya itu uh, di ini di relay backupnya itu ada yaitu ini dan ini. Nah, dapat kita lihat dari kurvanya yang di mana relay utamanya itu uh, dimulai dari sebelah kiri yang di mana dia ini dirancang agar dapat mendeteksi arus sekecil mungkin. Oleh sebab itu, relay utama ini harus bisa mendeteksi arus gangguan itu sekecil mungkin. Ketika relay utamanya macet atau tidak mampu mendeteksi, maka relay backup ini yang akan mendeteksi gangguan yang terjadi. Ini relay yang ada di
lain lain satu. Selanjutnya kita akan lihat frequency pada lane 2. Nah, pada lane 2 dapat kita lihat sama seperti di lane 1 di mana relay utamanya itu dimulai dari eh, sebagai dari tegangan kecil yang dimana dia ini harus mampu mendeteksi arus gangguan itu sekecil mungkin. Dan nilai backup ini dia ini sebagai backup ketika eh, relay utamanya itu tidak dapat eh, mendeteksi arus gangguan yang terjadi. Baik, sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai proyek tugas sistem deteksi dan lain-lain. Jika ada salah kata dalam pengucapan dalam penyampaian atau penjelasan mengenai koordinasi sistem proteksi over current relay menggunakan software etap, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.